Untuk Selamat kita, pagi, Pak. Pagi. pertama-tama kami menyampaikan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu semua dan kita melanjutkan perkuliahan kita ya terkait dengan uh, manajemen sumber daya manusia. Nah, ini siapa yang ini screen ini? Ya, kayaknya tidak terscreen. Oke, kita mulai. Eh, Hari ini karena kita ada dua mata kuliah. Yang pertama terkait dengan manajemen sumber daya manusia, kemudian yang kedua kepemimpinan dan negosiasi. Ya, untuk mungkin sekitar 1 jam ke depan kita belajar tentang strategi peningkatan SDM pemerintah di daerah. Nah, saya mengambil contoh daerah 3T ya. Kenapa saya mengambil pemerintah? Ya, karena saya melihat Bapak Ibu rata-rata bekerja di institusi pemerintahan. Sehingga mungkin ya bagusnya untuk aplikatifnya, karena Bapak Ibu nanti akan menerapkan setelah selesai perkuliahan tersebut. Ya, paling tidak Bapak Ibu punya bekal untuk bagaimana suatu kelak kalau ketika Bapak Ibu menjadi pengambil kebijakan atau pengambil keputusan ya sehingga mata kuliah ini ya bisa menjadi bagian yang Bapak Ibu bisa terapkan ketika Bapak Ibu sebentar kita belajar tentang bagaimana kepemimpinan dan cara bernegosiasi sehingga kita bisa mencapai suatu tujuan organisasi yang kita harapkan. Ya, sesuai dengan mungkin kalau pemerintah daerah mengatakan visi dan misinya tercapai. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, kita mencoba ya menggali terkait dengan strategi apa yang dilakukan oleh organisasi atau oleh pemimpin atau oleh leadership ya ketika ingin meningkatkan sumber daya manusia terutama eh, SDM pemerintah yang ada di daerah seperti kita di Wamena atau di Papua Pegunungan di daerah 3T. Nah, oleh karena itu yang pertama kita harus mengetahui dulu masalah SDM yang ada di pemerintahan ya. Jadi kita memahami bahwa masalah SDM di pemerintahan ini terutama kita yang ada di daerah 3T ya ada 4 hal yang perlu kita lihat terkait dengan permasalahan. Mungkin Bapak Ibu bisa mengalami dapat mengalami di kantor, di organisasi ya bahwa namanya eh, keterbatasan ya keterbatasan eh, SDM ini eh, menjadi satu masalah di pemerintahan kita ya yang mungkin Bapak Ibu ya bisa melihat bahwa eh, masalah-masalah yang dihadapi oleh organisasi kita yaitu terkait dengan keterbatasan ya baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Nah, ini tentu Bapak Ibu sudah merasakan mungkin ya bagaimana secara jumlahnya ya, bagaimana kualitasnya ya
ini menjadi kendala atau menjadi Ibu, Bapak Ibu sekalian, putus ya? Putus. Ya, ya. Iya, Saya terlempar tadi. Jaringan saya kayak sepertinya eh, habis datanya. Oke, kita lanjutkan ya. Bisa dengar semua? bisa Bapak. Ya, Oke, bisa baik, Bapak. baik, 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 baik. Oke, kita lanjutkan ya. eh Tadi mohon maaf terlempar yang habis datanya kayaknya. Jadi eh, masalah SDM di kita di pemerintah eh, Provinsi Papua Pegunungan ataupun di Kabupaten Jaya atau beberapa kabupaten yang ada di Provinsi Papua Pegunungan ini masalah yang kita sering hadapi di dalam pemerintahan. Ya, kenapa saya mengambil contoh supaya Bapak Ibu bisa merasakan bahwa oh ternyata inilah masalah SDM sebenarnya yang ada di organisasi kami ya. Contohnya ya kita ambil Jaya atau Provinsi Papua Pegunungan. Ini masalah SDM ini sering terjadi ya. Kita lihat pertama keterbatasan kuantitas ya dan kualitas ASN. Nah ini kadang jumlah ya kuantitasnya maupun kualitasnya ya yang kita butuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan ini salah satu yang sering dihadapi oleh pemerintah yang ada di Provinsi Papua Pegunungan ataupun di uh, Jaya atau daerah pemekaran yang lain. Nah, ini keterbatasan kuantitas dan kualitas. Yang kedua, tingginya turnover pegawai. Ini juga sering adanya keluar masuk pegawai, maksudnya seperti itu ya. Adanya pegawai yang sering masuk, ya sering keluar, ya dari semuanya dari kabupaten masuk ke provinsi, dari provinsi masuk ke pindah ke provinsi lain dan lain sebagainya. Ini juga adalah masalah SDM yang kita hadapi, ya. Mungkin pernah ada pegawai mungkin yang dari pemekaran ya pindah ke provinsi akhirnya yang ada di pemekaran itu di daerah semuanya di Lanijaya atau di Nduga atau di Tolikara mengalami kekurangan ya mengalami ya kekurangan pegawai jadi ini artinya tingginya kegiatan aparatur yang keluar masuk eh, ke instansi tersebut. Nah, ini juga menjadi persoalan yang dihadapi oleh aparat daerah, ya. Kemudian berikutnya adalah kompetensi tidak sesuai kebutuhan lokal. Nah, ini juga menjadi eh, eh, kendala bagi kita ya, karena kebutuhan-kebutuhan secara lokal yang dimiliki oleh potensi daerah tersebut kadang tidak sesuai dengan kompetensi
aparatur kita atau SDM kita yang sesuai dengan kebutuhan lokal tersebut. Ya. Nah, yang keempat adalah akses pelatihan terbatas. Nah, ini mungkin juga Bapak Ibu merasakan bahwa masalah SDM yang ada di daerah 3T, ya bukan Pinta, tapi hampir semuanya. Kenapa? Akses pelatihan terbatas. Karena ini salah satu adalah kondisi geografis, ya, eh, kemahalan, ya, mungkin juga dengan sosial budaya, ya. Nah, ini menjadi satu kendala di dalam eh, masalah SDM di daerah 3T, ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu ya mungkin merasakan empat hal ini, ya. Jadi tentu dengan eh, permasalahan yang sering muncul di daerah ini yang menyebabkan eh, kualitas ya maupun turnovernya maupun kompetensinya maupun akses pelatihannya ini yang Bapak Ibu rasakan mungkin yang di kantor, ya. Tentu dengan persoalan-persoalan seperti ini menyebabkan menjadi masalah terkait dengan sumber daya manusia. Nah, kalau sumber daya manusia yang ada di daerah ya mengalami permasalahan seperti ini, tentu Bapak Ibu merasakan hal tersebut, bagaimana menyelesaikan suatu pekerjaan yang ada, ya, dibutuhkan orang, ya, dibutuhkan sumber daya yang mumpuni, namun karena keterbatasan inilah menyebabkan kita tidak bisa menyelesaikan atau organisasi itu tidak bisa berjalan dengan baik, ya. Tentu empat hal ini menjadi eh, apa namanya menjadi persoalan yang Bapak Ibu hadapi, ya, terkait dengan SDM tersebut, ya. Tentu ini bisa kita lakukan strategi-strategi yang harus kita lakukan sebagai nantinya suatu saat sebagai pemimpin. Nah, yang kedua, ya, yang kedua apa apa sih pentingnya SDM di daerah 3T, ya? Nah, ini kadang eh, kadang kita mengatakan bahwa SDM kan di daerah-daerah yang tidak terlalu maju, tidak berkembang, tidak butuh SDM. Padahal itu salah, ya. Jadi urgensi, jadi kenapa kita perlu meningkatkan SDM di daerah seperti kita, ya? Saya mengambil daerah 3T supaya kita merasakan bahwa oh seperti inilah yang kita rasakan sebenarnya di Papua Pegunungan atau di Jaya. Kenapa penting? Karena ini sesuai dengan tujuan pembangunan nasional itu tentu harus ada pemerataan dan keadilan. Nah, ini tidak boleh. Tidak boleh walaupun kita di daerah 3T, ya kita harus meningkatkan SDM kita. Ya, kenapa? Karena ini adalah amanat gitu, ya. Tujuan pembangunan nasional. Bagaimana pemerataan dan keadilan yang sama yang kita rasakan. Jadi tidak boleh hanya oh itu hanya di Papua, Provinsi Papua saja. Di Provinsi Baru, daerah Papua Pegunungan atau yang Papua yang lain, ya itu tidak perlu ada tidak penting untuk meningkatkan SDM. Itu salah, ya, penafsiran yang salah. Nah, kenapa? Karena kita juga menjadi bagian daripada pembangunan, ya. Jadi perlu ada pemerataan dan keadilan yang sama dirasakan oleh masyarakat di dalam pembangunan atau peningkatan sumber daya manusia di daerah seperti kita. Jadi ini sangat penting untuk meningkatkan SDM. Kenapa? Karena untuk tujuan pembangunan nasional secara umum, ya. Yang kedua, tentu kita ketahui bahwa penting meningkatkan SDM itu karena kita merasakan dampak SDM kita masih lemah, ya. Jadi biasanya kita di daerah-daerah ya dianggap SDM kita masih lemah, sehingga ya
layanan publik ini kadang tidak terlalu bagus. Ya, mungkin Bapak Ibu bisa melihatlah kemarin kita menjelaskan bagaimana kantor, kampung tidak ada orang, puskesmas tidak ada orang, ya, distrik tidak ada orang, ya. Nah, sehingga ini eh, artinya tunggu, ya tunggu dulu ya, sedikit sedikit dulu. Jadi kenapa penting sekali untuk meningkatkan SDM, terutama kita di daerah Papua Pegunungan yang disebut daerah 3T, ya. Tentu kita ingin pelayanan publik ini bagus, ya. Yang kita sering lihat mungkin dianggap bahwa pelayanan publik kita ini sangat buruk, ya. Tentu yang menjadi dasarnya adalah bagaimana sumber daya manusia itu bisa kuat. Jadi jangan menjadi lemah, SDM kita tidak mampu mengelola, ya, bila diberikan. Nah, sehingga ini penting untuk dilakukan di dalam meningkatkan layanan publik, ya, yang dianggap, ya, contohnya, ya, kepala distrik, ya, puskesmas yang ada di kampung-kampung atau di distrik karena ini tidak berjalan dengan baik, ya. Tentu ini di dimungkinkan saja bisa saja SDM kita belum kuat, ya, jadi masih lemah atau mungkin ada faktor lain, ya, tentu juga ini perlu dilihat yang faktor-faktor lain. Kemudian tentu program pusat tidak optimal kalau ada seumpamanya seperti kemarin, ya, Bapak mengikuti ada program tekad dari Kemendes, ya, transformasi yang dilakukan oleh Kemendes untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, ekonomi keluarga di kampung-kampung. Nah, kalau di daerah SDM-nya lemah, maka program yang ini tidak berjalan secara optimal. Ya, tentu ini diharapkan bagaimana di daerah 3T juga perlu meningkatkan SDM, ya, supaya layanan publik baik, program pusat bisa berjalan secara optimal ketika SDM-nya yang ada di daerah atau di provinsi itu bagus, ya. Bayangkan kalau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, ya, bisa berdampak bahwa program pusat yang diturunkan di daerah maupun di provinsi, ya, atau di kampung-kampung ini Pak dipastikan tidak akan berjalan dengan baik. Itu juga sebenarnya, ya, di di provinsi. Kalau SDM-nya yang ada di kabupaten maupun di distrik maupun di kampung, ya. Nah, semuanya ini pasti, ya, tidak akan berjalan baik bila diturunkan program dari atas, ya. Contoh kalau semuanya si siapa anggaplah Maria Tandi, ya, Ibu Maria Tandi punya program di kampung terkait dengan pemberdayaan, ya, pemberdayaan masyarakat. Nah, kalau di provinsi saja, ya, SDM-nya bagus, kemudian turun di kabupaten tidak bisa menjabarkan turun ke kampung, kampung kepala kampung atau aparat kampung tidak bisa menjabarkan, dipastikan bahwa program yang dijalankan oleh provinsi terkait dengan pemberdayaan masyarakat itu pasti dipastikan tidak optimal, tidak berjalan secara baik. Nah, oleh karena itu sangat penting untuk meningkatkan SDM yang ada di daerah-daerah seperti kita ini, ya, untuk bisa mengoptimalkan, bisa memberikan layanan publik yang lebih baik. Nah, ini artinya kenapa urgensi peningkatan SDM itu di daerah seperti kita ini sangat dibutuhkan karena salah satunya tadi, ya, jangan sampai kita lemah, jangan sampai SDM kita tidak kuat, ya. Kalau SDM kita tidak kuat pasti berdampak, ya, berdampaknya itu layanan publik tidak berjalan dengan baik,
program pusat tidak bisa optimal, ya akhirnya apa yang menjadi program itu tidak memberikan hasil yang optimal di dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini ada momentum yang bagus ya. Kenapa? Ada undang-undang aparatur sipil negara terkait dengan merit system dan digitalisasi birokrasi ya. Nah, sekarang kita hampir semuanya instansi itu sudah menggunakan merit system ya. Artinya penjenjangan karier ya itu dilakukan secara tersistem ya. Kemudian menggunakan digitalisasi birokrasi ya, mau melaporkan kinerjanya ya tidak lagi menggunakan seperti dulu manual ya. Mungkin mau melaporkan terkait dengan kenaikan pangkat jabatan ya. Ya, tidak lagi dengan menggunakan manual-manual, tapi menggunakan digitalisasi. Ini artinya, ya kalau aparatur sipil yang ada di daerah atau yang ada saat ini kita di daerah 3T ini, ya tentu kita tidak bisa menjadi aparatur yang baik dan benar, ya, karena kita tidak memahami terkait dengan digitalisasi birokrasi, bagaimana layanan, ya yang disampaikan oleh Kementerian RB ya bahwa pengusulan pangkat, pengusulan dan lain sebagainya jabatan ya, pangkat dan golongan ya itu menggunakan semua hampir digitalisasi atau mungkin juga menggunakan yang di Bapeda menggunakan e-planning ya, perencanaan dengan elektronik ya tidak lagi dengan manual-manual. Nah, ketika itu SDM kita tidak memahami hal tersebut, maka kita seperti saat ini ya contoh mungkin yang Bapak Ibu dengar di provinsi ya dengan kabupaten ya karena gubernur mengangkat ya pejabat yang belum sesuai dengan aturan dari BKN ya akhirnya semua pegawai terbengkalai pangkat dan golongannya ya ini menjadi satu eh, hal yang sangat penting di dalam meningkatkan SDM kita. Ketika kita tidak memahami hal tersebut, maka semua akan berdampak kepada sistem pemerintahan yang kita laksanakan. Nah, oleh karena itu, ini satu momentum yang sangat bagus dengan adanya undang-undang aparatur sipil negara ya yang telah tertuang di nomor 20 tahun 2023 tentang merit system dan digitalisasi birokrasi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu bisa semua ya seperti Bapak Ibu lakukan ya. Kenapa Bapak Ibu melakukan pendidikan seperti ini ya karena kita berharap bahwa bisa meningkatkan layanan publik ketika aparaturnya memiliki kompetensi yang bagus, pengetahuan yang bagus ya. Tentu tidak dianggap lemah ya, itu menjadi kuat. Nah, inilah satu pentingnya mengapa SDM di daerah eh, sangat dibutuhkan tingkatan SDM tersebut. Nah, nah, saya kira itu di eh, dua PowerPoint yang kita jelaskan tadi ini. Yang pertama ya terkait dengan apa masalah SDM ya di daerah 3T ya atau masalah SDM yang ada di pemerintahan. Mungkin Bapak Ibu mengalami ini ya. Ya, mulai dari keterbatasan, tingginya turn, turnover itu adalah keluar masuknya pegawai maksudnya gitu ya. Jadi kadang pegawai masuk, pegawai ada yang keluar, ya, ada yang meninggal, ada yang pensiun dan lain sebagainya. Itu maksudnya tingginya intensitas seperti ini ya. Atau ada yang dari pegawai pindah ke sana, pindah ke sini dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin
dua PowerPoint ini memberikan gambaran kepada kita, memberikan pemahaman kepada kita. Inilah yang sering dihadapi oleh kita semua yang ada di instansi tersebut. Nah, oleh karena itu, saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu, kira-kira dari dua penjelasan Bapak ini, ya, mungkin ada yang Bapak Ibu ingin menanggapi, ada ingin memberikan saran, atau memang, oh Pak, memang seperti itulah yang kami hadapi, ya. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang ingin memberikan masukan, ingin kita berdiskusi lah, ya. Ya, Bapak bukan mengajar dengan, ya, ini Bapak Ibu yang banyak tahu lah, ya. Ada yang ingin Bapak Ibu sampaikan? Ini kita hanya Ibu Dwi, Ibu Jen, terus Pak Broni, Pak Ertan, Ibu Maria. Ini baru kita 5 orang. Ya. Ada yang ingin Bapak Ibu tanggapi di sini yang Bapak sampaikan tadi dua PowerPoint ini? Karena ini adalah Bapak Ibu yang alami, Bapak Ibu lakukan, sering lihat, dan seperti itulah yang Bapak Ibu mungkin lihat di kantor. Silakan. Ibu Maria, ada Ibu Maria? Ada ingin mau diberikan oh eh, apa tanggapan atau mungkin oh ya Pak seperti itu. Ya silakan. Izin Bapak, Mm-mm, seperti yang disampaikan tadi sama Bapak yang di slide pertama itu, mm-mm, masalah SDM mm-mm, pemerintah di daerah 3T. mm-mm, Yang kita ketahui bersama itu eh, yang terjadi di provinsi yang mm-mm, sekarang ini sudah berjalan berapa tahun ini, mm-mm, keterbatasan yang kuantitas dan kualitas ASN itu memang sudah terjadi di provinsi. Sehingga mm-mm, kadang juga membuat kami juga eh, mendapat masalah terkendala dengan seperti kami mau eh, seperti Kasubag Kepegawaian ditempatkan mm-mm, mm-mm, tanpa punya basic seperti begitu. mm-mm, Jadi mm-mm, sehingga ketika kami mau kenaikan pangkat atau berkala, kami harus mm-mm. urus sendiri pangkat Nah, dan berkala kami. Kan kalau mm-mm. mau dibilang tupoksinya untuk urus berkala Iya, dan urus kenaikan pangkat itu semua ada di heeh. kepegawaian. Namun selama ini yang Iya, iya. terjadi selama saya di provinsi saya urus sendiri karena setiap tanya ke Kasubag Kepegawaian beliau bilang Nah, belum tahu karena baru ditempatkan di sini dan saya iya, baru iya. belajar. Demikian, Bro. Iya, iya, iya. Demikian Bapak yang Ah, terjadi oke, yang oke. selama ini saya lihat. Oke, betul, betul ya. Itulah yang satu menjadi masalah SDM di yang Bapak Ibu sering alami. Kalau Pak Ertan, bagaimana Pak Ertan? Halo, Pak Broni? Pak Broni, bagaimana kalau Pak Broni? Atau Pak Ya, Ertan, siap. atau Ibu Dwi? Mm-mm. Ya, silakan Pak Broni. Baik, terima kasih. Mungkin kami di sementara ini yang apa berkembang perkembangan yang untuk di Kabupaten Lanijaya yang slide pertama itu Mm-mm. yang menyangkut Mm-mm. Nah, ya, ya. yang poin terakhir akses pelatihan terbatas. Iya, iya, iya. Memang kita di Lanijaya ini rata-rata memang apa di masing distrik kampung ini memang Mm-mm. akses pelatihannya terbatas sehingga apa pegawai terus yang ada di kampung-kampung yang distrik terus aparat kampung yang ada di kampung-kampung memang belum punya wawasan yang luas sehingga harus ada pelatihan-pelatihan seperti begini apa dari pemerintah daerah memang selama ini memang tidak pernah ada pelatihan Iya, iya. seperti ini sehingga aparat yang ada ASN yang ada di distrik ini memang belum ada perkembangan Iya. apa belum ada punya wawasan yang luas sehingga hanya begitu-begitu saja yang terjadi di daerah Lanijaya ini seperti begitu Bapak. Iya, 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 iya.
Berarti ini satu masalah juga Pak ya di SDM di Ya, SDM kita. Ya belum adanya pelatihan yang masif yang dilakukan oleh aparatur ya sehingga menjadi suatu persoalan yang seperti tadi Ibu Maria sampaikan ya. Disuruh kerja memang tupoksinya seperti itu, tapi karena dia tidak paham, tidak mengerti, karena mungkin tidak pernah melakukan pelatihan, ya. Sehingga kenapa tidak melakukan pelatihan? Nah, ini juga terkait tadi. Nanti sebentar kita belajar tentang kepemimpinan, ya. Nah, ini eh, saya kira sangat tepat ya apa yang kita berikan ini. Bapak tidak perlu banyak menyampaikan hal-hal yang tidak Bapak Ibu alami ya. Nah, inilah yang masalah SDM sebenarnya seperti ini. Ya, apa yang harus kita lakukan? Ya, tentu membuka akses pelatihan ya jangan terbatas ya. Seperti tadi Ibu Maria sampaikan bagaimana sebenarnya pegawai itu yang diberikan tupoksi di Biro Kepegawaian ya itu mengurusi itu ya, mengurusi terkait dengan nasib daripada aparaturnya. Nah, Kak, bayangkan kalau Ibu Maria yang mau bekerja dengan tupoksinya yang sudah diberikan, lalu dia bikin lagi ini pangkat dan urus dan sebagainya. Nah, ini juga sudah tumpang tindih. Yang mana mau diselesaikan pekerjaan? Nah, itulah perlu ada eh, yang disampaikan oleh Pak Broni tadi, ya diberikan pelatihan, ya. Nanti mudah-mudahan Pak Boni kalau Pak Boni jadi kepala distrik, ya. Nanti bilang sama Pak Bupati, Pak, saya punya staf ini kan perlu ada pemahaman pengetahuannya, ya. Kira-kira diberikan ya melakukan BIMTEK, melakukan kursus, ya, atau melakukan apa yang apalah untuk seperti tadi kepegawaian, bagaimana eh, mau mengerjakan pegawai-pegawai yang lain terkait dengan kepegawaiannya nasib pegawai tersebut kalau dia tidak paham ya. Nah, tadi karena tidak adanya akses pelatihan. Oke, terima kasih ya Pak Broni, Ibu Maria, luar biasa. Kalau Pak Ertan, bagaimana Pak Ertan? Silakan Pak Ertan. Baik, terima kasih Ya. Bapak atas kesempatan. Mm-mm. Baik, ini jujur saja kalau bilang menyangkut SDM memang kami di daerah pegunungan, daerah 3T ini memang sangat minim, Ya. kurang, sangat kurang SDM-nya. Mm-mm. Karena pendidikan kami kebanyakan sarjana, tapi pendidikan kami yang tidak berkualitas akhirnya pengaruh juga. Mm-mm. Kemudian kalau bilang hitung pendidikannya rendah ya kami rendah, kebanyakan sarjana. Itu Mm-mm. di Papua Pegunungan ini mau maju itu harus butuh SDM yang berkualitas, harus mempunyai kampus yang terakreditasi, Mm-mm. kemudian harus uh, punya senior-senior kami ini harus sampai doktor, Mm-mm. profesor, baru Mm-mm. kami bisa membangun daerah kami ini. Memang SDM Mm-mm. kami sangat minim. Contoh saja saya ini sebagai penyuluh. Penyuluh Mm-mm. itu seharusnya seorang penyuluh ini ah, di sini khusus di Kabupaten Jayawijaya 40 distrik. 40 distrik ini seharusnya 40 distrik ini seorang penyuluh harus beberapa tempat 40 distrik itu harus ada penyuluh. Tapi sementara kami penyuluh cuman 36 9 9 kantor BPP saja sementara tidak sampai 40 distrik. Iya, Jadi iya, akhirnya iya. kami kewalahan. Kami sangat kewalahan. Hmm. Penyuluh sangat kurang. Itu yang sedang hadapi Iya, Bapak. iya. Jadi ini sangat Oke, oke. membutuhkan sekali SDM-SDM di Papua Pegunungan. Iya, iya. Ya Bapak. Terima Oke. kasih. Iya, baik. Makasih. Kalau Ibu Dwi, bagaimana Ibu Dwi? Melihat dua kita paparan tadi ini, ya, supaya lebih
mungkin ada pandangan Ibu Dwi, Ibu Jen, Pak Yanus. Ya, silakan. Silakan, Pak siapa dulu? Pak Yanus kah atau Ibu Dwi kah atau Ibu Jen? Silakan dikomentari. Pak, saya temui kasus di lingkungan kerja saya, sama seperti Ibu Maria, Mm-mm. di mana Ya, beberapa pegawai itu tidak menjalankan tupoksi mereka, ya, entah ya, karena mereka tidak ngerti atau mereka malas tahu juga. ya, Jadi kadang hal yang bersifat apa untuk kita urus itu kita urus sendiri. Seharusnya itu ya, contohnya ya, ya, eh, ya, bagian kepegawaian yang harus urus, tetapi kita yang harus urus sendiri. Dan mungkin ada beberapa lagi. ya, Kemudian ya, saya tertarik dengan ya. Undang-Undang ASN nih Pak, nomor 20 tahun 2023 Hmm, tentang mm-mm, sistem dan digitalisasi birokrasi. Saya pikir ini eh, maaf Pak, saya baru baru tahu juga, dan saya mm-mm, beberapa pegawai di kantor juga tidak mengetahuinya. Karena berkaitan dengan mungkin mm, kita perlu update data di, kalau tidak salah, di aplikasi My ISN. Itu Ya, tidak, ya, tidak semuanya tahu, Pak. Jadi memang ya, harus ada ya, pelatihan khusus untuk kepegawaian, Pak, menurut saya. ya, ya, ya. Oke, oke, Iya, Pak. oke. Itu Baik, baik, baik. Mungkin ada yang lain lagi? Silakan kalau ada yang lain lagi disampaikan ya. Ini saya rasa sangat menarik kalau kita berdiskusi seperti ini sehingga bisa menyampaikan pandangan. Pak Pak Yanus atau Dwi, ada? Silakan. Oh ini Izin juga sudah Pak, ada Ipalin. Oh ya, silakan Ibu Dwi. Pak, apa di kantor kami tuh begitu Hmm, apa bekerja tidak sesuai dengan tupoksinya. Terus? Iya, jadi semacam contohnya ada di apa eh, bagian umum dan kepegawaian, tapi dia bekerja di bagian program begitu. Oh ya. Hmm. Iya, tidak sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Jadi Oh, pegawai di kami tuh kadang ada yang dia mau merangkap semua pekerjaan, begitu Pak, ya. menguasai Hmm. semua pekerjaan gitu. Jadi Hmm. teman-teman yang lain tuh hanya duduk, diam, Ah. karena tidak paham apa yang mau Ah. dikerjakan. Ya, 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 ya. Oke, oke. Berarti eh, ada tidak pemerataan ya, tidak pemerataan pekerjaan. Oke. Kalau Pak Yanus, bagaimana Pak Yanus? Ya, selamat pagi Prof. Ya, Terima pagi-pagi. kasih atas kesempatan. Mm-mm. eh, Kami sebagai ASN rata-rata sama semua. Namun saya di dinas apa ya, bukan dinas sekretariat DPRD Mm-mm. Kabupaten Puncak Jaya itu Mm. keluhannya sama sama dengan teman-teman yang tadi sudah sampaikan. Terus beberapa tahun setelah saya sudah menjadi ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Puncak Jaya, di sana saya mengalami di sekretariat DPRD di sana memang sama tupoksinya. Kami di bagian umum itu ada Kabak, Kasubag, dan Kabid. Tetapi Mm. kami staf juga tidak pernah dilibatkan di Mm. setiap kegiatan, mungkin kegiatan partai. Kita Mm. harus mengawali eh, DPR-DPR, kami harus keluar, tapi tidak pernah. Dan kami melihat juga pada saat sidang tidak pernah ada uang sidang dan lain-lain. Jadi kebanyakan itu itu sebenarnya ada, kita punya kegiatan yang ada di sekretariat itu seperti sidang, dan kami harus keluar bawa anggota DPR studi banding kemana, tapi yang itu saja yang mereka
pakai. Yang lain tuh tidak pernah. Oh. Tidak pernah, tapi di SPPD-nya ada nama ini kan. Kami lalu SPPD aja ada nama, tapi dia tidak ada keluar nama. gitu. Orangnya tidak Oh. pernah keluar, tapi sudah ada 3 sampai 5. Padahal orangnya tidak Iya, pernah keluar begitu, Bapak. iya, 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 iya. Oke. Izin Ya, Pak menambahkan, ya, silakan, ku- silakan. kurangnya transparan dalam Ah, organisasi. ya, 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 ya. Transparan, ya, tidak transparan dalam organisasi. Ya, siapa lagi? Evelyn masih ada? Oh, Evelyn belum masuk toh. Jadi dia belum Iya, dengarkan tadi. mohon Ya. maaf, baru masuk. Hmm. Ya, oke. Jadi inilah yang mengapa kita tampilkan seperti ini, karena memang ini adalah masalah SDM yang ada di pemerintahan kita atau paling tidak yang ada di daerah kita. Ya, tadi sangat bagus itu ya penjelasannya dari teman-teman semua. Ya, Uh, ada yang uh, karena mungkin keterbatasan ASN kita yang memiliki kualitas atau kemampuan, sehingga tadi ya mungkin eh, bisa diborong pekerjaannya, ya yang jalan terus ini, ya karena mungkin terbatas karena kualitas tadi. Ya tidak mungkin juga orang yang tidak paham kita suruh keluar, ya. Nah, kecuali yang keempat ini. Nah, keempat itu akses pelatihan tadi disampaikan, ya. Bagaimana akses pelatihan bagi aparatur itu bisa terpenuhi semua, ya. Jadi bisa diberikan akses pelatihan. Yang tidak tahu, kita berikan akses pelatihan supaya nanti eh, yang lebih banyak lagi tadi ini keterbatasan yang 1.1 tadi ini, eh, bagaimana bisa banyak yang berkualitas, ya. Jadi diberikan kesempatan seperti tadi dari Puncak Jaya seumpamanya, ya Pak Pak siapa Puncak Jaya tadi? Pak Yanus, ya, Pak Yanus. Nah, Pak Yanus diberikan kesempatan untuk melakukan pelatihan. Pelatihan apa yang sesuai? Nah, seperti apa yang disampaikan oleh tadi Ibu siapa Maria, ya. Pelatihan apa? Contohnya tadi kepegawaian, ya. Nah, bagaimana orang-orang di pegawaian itu diberikan pelatihan sesuai dengan kebutuhan, ya, eh, di kantor organisasi. Nah, kebutuhannya apa? Masa pegawai semua yang melakukan penyusunan pembuatan untuk pengusulan pangkat jabatan, ya, kapan pekerjaan lain bisa dikerjakan kalau itu yang dikerjakan terus, ya, setiap setiap 2 tahun bikin kenaikan apa gaji berkala, kemudian 4 tahun pengusulan kepangkatan, ya. Nah, ini tentu kalau tidak ada orang, ya tidak bisa melakukan hal itu. Jadi kenapa tidak bisa? Karena ini saya juga tadi masih terbatas ASN kita, ya. Nah, sehingga biasanya ini terkait semua, ya. Oleh karena itu apa yang disampaikan oleh tadi Ibu Jen juga sama, ya. Nah, karena tidak memahami yang seperti ini, ada undang-undang yang ASN ini, ya, belum memahami digitalisasi, birokrasi dan lain sebagainya, ya. Sehingga ini penting untuk meningkatkan SDM kita. Nah, saya kira ini terima kasih semua, ya. Saya kira bagus sekali pandangan-pandangan Bapak Ibu semua, apa yang disampaikan oleh Ibu Dwi, ya, tupoksi, apa yang disampaikan oleh Bu Jen, ya, ini sangat bagus, ya, karena Bapak Ibu ini mengalami semua di kantor ini. Ya, saya kira apa yang kita tampilkan ini Bapak Ibu sudah mengalami, tinggal Bapak Ibu sebenarnya mengkolaborasikan, ya, pengalaman dengan teori-teori, ya, teori-teorinya. Oh, kenapa harus kita penting meningkatkan SDM, ya, supaya ada perataan dan keadilan. Jangan yang berangkat itu saya terus kata kata siapa tadi ini dari puncak, ya, Yenius, ya, ya.
Jadi jangan jangan sampai yang mau berangkat pergi ini itu saja terus ya. Padahal ini perlu ada pemerataan supaya kalau merata SDM-nya di kantor kita, maka itu bisa berkualitas semua. Seperti itu. Jadi tidak ada lagi tumpang tindih terkait dengan tupoksi. Nah, sehingga apa yang menjadi keinginan Bapak Ibu, ya tujuan kita bisa tercapai. Nah, perlu ada eh, pemerataan dan keadilan yang dilakukan oleh kita semua ya. Saya kira seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi dua ini saya kira dua slide ini Bapak Ibu rasakan di kantor itu ya. Rasakan di masyarakat seperti itu ya. Bagaimana layanan publik ya, contoh yang kita sering dengar ya, mungkin Bapak Ibu sering dengar di 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 mana di kantor lurah atau di ya contohlah Dukcapil ya yang selalu kita dengar di media. Kenapa Dukcapil KTP ya itu selesainya berapa tahun ya berapa hari ya berapa tahun berapa hari sehingga kenapa bisa selesai lama-lama ya karena SDM-nya terbatas ya kemudian yang memahami hal itu juga terbatas ya yang menjadi operator itu juga terbatas ya sehingga penyelesaian dalam pekerjaan itu semestinya KTP-nya bisa selesai langsung selesai nah ini harus menunggu 1 minggu ya dan lain sebagainya atau mungkin di kantor-kantor Bapak Ibu juga seperti itu dialaminya oke ya kita lanjut ya ke slide ketiga nah slide ketiga ini ya eh, apa strategi kita? Nah, ini yang menarik ini ya. 4 pilar yang harus kita lakukan ya. Jadi ada 4 pilar kerangka strategi untuk bagaimana peningkatan sumber daya manusia. Nah, yang kemarin Bapak sudah singgung ya. Pilar pertama, bagaimana rekrutmen dan distribusi berbasis afirmasi formasi khusus. Nah, ini terutama kita dari 3T ya. Bagaimana melakukan rekrutmen ya seperti yang Bapak Ibu lakukan ya. Untuk putra daerah ya semuanya perlu kuota CPNS P3K untuk putra daerah ikatan dinas ya. Ya, adanya beasiswa atau kontrak kerja minimal 5 sampai 10 tahun menggunakan insentif ya. Nah, ini Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa melihat bahwa kerangka strategi 4 pilar ini ya menjadi bagian yang Bapak Ibu harus lakukan ya. Nah, ya kita berharap nanti Bapak Ibu ya jadi pemimpin lah ya. Jadi orang-orang yang memiliki memegang kebijakan lah ya. Nah, setelah ya berharap setelah Bapak Ibu setelah kuliah S2 ya. Nah, ini bagaimana Bapak Ibu membuat strategi yang jitu ya untuk peningkatan SDM. Nah, yang utama tentu adalah rekrutmen dan mendistribusikan pegawai-pegawai ASN tersebut ya terutama pada kita kalau kita semuanya daerah 3T ya. Jadi pemerintah itu menyebarkan ya pegawai. Dulu kita kenal ada guru-guru guru 3T ya. Ya nakes-nakes ya. Ya sehingga ditempatkan di daerah-daerah 3T tersebut. Nah, untuk saat ini kira-kira Bapak Ibu melihat ya, saya ingin bertanya ke Bapak Ibu saja lah ya, boleh boleh langsung dijawab ya, boleh bukan dijawab, boleh memberikan satu argumen atau pandangan ya silakan Bapak Ibu. Kira-kira rekrutmen pegawai yang dilakukan oleh pemerintah yang saat ini dengan katanya honorer yang menjadi K2 ya atau menjadi P3K. Kira-kira bagaimana pandangan Bapak Ibu dengan adanya kebijakan pemerintah yang membuat program K2, eh, P3K
ya terkait dengan penempatan-penempatan pegawai yang ada di kantor. Nah, silakan Bapak Ibu, sebelum saya lanjut ke pilar kedua. Boleh ada Bapak Ibu mau memberikan argumen? Silakan. Ayo, satu. Ada yang ingin menyampaikan argumennya? Izin Bapak, mungkin dari Ya, saya. silakan. Silakan, Ibu Pak, Maria. kalau ya melihat dari yang tadi Bapak sampaikan tentang K2, P3K dan dengan honorer. Kalau menurut saya sih Ya. mungkin untuk pengangkatan pegawai P3K, K2 dan honorer mungkin bisa ditiadakan. Hmm. Mungkin usulan untuk pemerintah mungkin kalau bisa langsung dibuat penerimaan CPNS begitu, Pak. Hmm. Karena saya Ya. lihat di pemerintahan ada pegawai honorer. Pegawai Ya. honorer cuma datang ke kantor, cuma datang, Hmm. datang duduk saja. Terus kami yang pegawai ASN, ASN kadang, maaf Pak, kadang pegawai honorer memonopoli pekerjaan, sedangkan Betul. kami ASN hanya duduk diam saja gitu. Begitu. Jadi kalau bisa ke depannya tidak usah buka K2, tapi langsung buka penerimaan CPNS gitu Pak. Kenapa Kan sama kira-kira saja itu? Pak. Kenapa Karena kira-kira yang kalau honorer buruh, bekerja? bagaimana Pak? Kenapa yang honorer yang bekerja terus yang ASN itu tinggal diam saja? Ini yang dari pengalaman yang pertama waktu Ya, provinsi dibuka, karena yang pertama masuk kan honorer ya eh, Bapak ya. Ya honorer ya, duluan ya. masuk dari kami ASN. Kami kan dimasuk di gelombang berikutnya Hmm, yang penerimaan hmm, pindahan ASN. Jadi saat ya. kami masuk itu honorer itu sudah mendominan dengan pekerjaan. Jadi sehingga kami masuk itu kami sudah tidak mendapat tempat untuk bekerja di situ. Oh, Kecuali kami begitu. kecuali kami mendapat jabatan tersebut. Oh, Ini yang saya jadi lihat di kalau pegawai, beberapa tempat, Pak. ah, jadi lebih dominan pekerja honorer daripada ASN ya. Berarti Di bagus beberapa dong itu. tempat kalau dinas lain tidak. Oh, di beberapa tempat ya, di beberapa tempat ya. Oke, ada yang tanggapan lain lagi. Ini bagus ini, menarik ini ya. Ya, oh, sebenarnya ASN itu yang banyak bekerja ya, bukan honorer banyak bekerja, malah honorer yang banyak bekerja, yang ASN jadi penonton gitu ya. Iya, Pak. Coba ada tanggapan lain lagi? Silakan, silakan. Ya, ini menarik ini. Ya, silakan berkomentar. Izin, Bapak, Ya, silakan Ibu Dwi. mungkin apa honorer K2, P3K ini Hmm, dibuka boleh, tapi sesuai dengan kebutuhan instansi dan kemampuan anggaran. hmm, ya, 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 ya. Oke. Jadi kita merekrut merekrut pegawai. Merekrut ya sesuai dengan apa yang dibutuhkan Nah, dinas masing-masing. oke, ya. Mungkin ada yang lain lagi. Silakan, silakan. Ini menarik ini kita membahas pegawai ini, ini SDM. Karena Bapak Ibu yang alami sendiri di kantor lah atau di masyarakat. Ya, silakan. Ada? Pas, Pak Yanus, Pak Ertan, Pak Ibu Jen. Ya, silakan saja langsung. Kalau ada yang mau ditanggapi, ada yang mau disampaikan, silakan. Oke, kalau tidak ada. Jadi tentu ini sangat memberikan apa eh, langkah yang bagus ketika kita tadi merekrut pegawai ya tidak perlu lagi ASN tapi itu juga perlu tadi pandangan tadi bagus ada perencanaan keuangan ya karena mengangkat suatu pegawai negeri itu harus dihitung anggaran APBN ya yang notabene-nya pegawai itu harus dibiayai ya dalam 1 tahun berapa ya. Nah ini juga dalam rekrutmen. Namun
ya ada rekrutmen yang tadi ya kasus lah seperti yang kita lihat tadi di Papua, ya ada pengangkatan K2, pengangkatan P3K, ya. Tentu ini juga sebenarnya bagus ya dalam pengangkatan tersebut. Namun perlu ada analisis yang mendalam yang seperti kemarin kita lakukan, ya. Ini strategi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengisi, untuk menghadapi masalah-masalah SDM kita yang tadi seperti dijelaskan tadi tentang kualitas, kuantitas, ya. Nah, eh, ini menjadi landasan. Kenapa perlu direkrut pegawai dan didistribusikan pegawainya sesuai di kompetensinya, ya. Ketika Bapak Ibu merekrut pegawai tidak sesuai dengan kompetensinya, dalam mana seperti yang tadi Ibu Maria sampaikan itu, Ibu sampaikan tadi, ya, bahwa yang bekerja hanya satu orang, ya, karena yang ditempatkan tidak sesuai kompetensinya, ya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, terjadi kecemburuan dan lain sebagainya, ya. Nah, ini bentuk satu strategi, ya, kerangka strategi dalam meningkatkan sumber daya manusia. Ya. Yang kedua, ya tentu tadi penempatan harus sesuai penempatan kompetensinya. Nah, bagus tadi pandangan Ibu Maria. Kalau seumpamanya sudahlah langsung penempatan saja. Nah, ini dilihat anggarannya. Kalau apa langsung rekrutmen saja. Ya, rekrutmen menggunakan CPNS, ya, calon pegawai negeri sipil. Nah, itu boleh juga. Yang penting anggaran itu bisa, apalagi kalau kita semuanya kantor baru, DOB baru, ya tentu sudah ada anggarannya untuk menambah ASN, ya, sehingga eh, kuantitasnya itu, jumlahnya itu semakin banyak, ya, untuk eh, bekerja pada instansi-instansi yang masih kekurangan sumber daya. Nah, ini terkait dengan penempatan. Jadi menempatkan itu juga harus melihat, ya, yang sampai seperti tadi, ya, eh, menempatkan pegawai banyak di satu kabupaten. Akhirnya di Kabupaten Nduga habis pegawainya, di Kabupaten Layalimo habis pegawainya, di Kabupaten Tolikara habis pegawainya, pindah semua ke provinsi. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Tadi, ya, penempatan ini tidak sesuai, ya. Nah, kemudian ada juga lagi ini pegawai yang kemarin pemerintah melakukan, ya, seperti guru-guru, ya, guru-guru atau nakes-nakes yang ada itu di SM apa SM SM3T, ya, ya, yang mengajar 3T itu, ya, Nusantara itu, ya, SMT 3T. Nah, ini juga bagus yang dilakukan oleh pemerintah, ya, tapi dilihat lagi, ya, pembiayaannya jangan sampai tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Nah, itu terkait dengan rekrutmen. Berikut yang kedua, pilar kedua, ya, ini strategi. Yang tadi kan kita sudah jelaskan semua, tentu ada strategi yang bagus lagi, yaitu pengembangan kompetensi yang tadi menggunakan pelatihan tadi itu. Nah, ini pengembangan kompetensi ini bisa saja seumpamanya seperti Bapak Ibu ini, ya. Bapak Ibu ikut S2, ya. Tentu ini adalah pengembangan kompetensi Bapak Ibu. Ya, bayangkan kalau Bapak Ibu tidak kuliah ini, ya, tidak memahami apa Bapak yang Bapak jelaskan ini, Bapak tidak bisa dengar, gitu. Ya. Ya, mungkin mau membaca buku ya boleh boleh jadi membaca buku, tapi ya secara pemahaman, secara kontekstualnya Bapak Ibu, oh ternyata itu yang saya alami di Pemprov ini, itu yang terjadi di Pemprov ini, ya. Ini adalah salah satu yang Bapak Ibu lakukan, pengembangan kompetensi, ya, secara konseptual, ya, melalui universitas, ya, dan lain sebagainya dengan menggunakan, ya, tadi, ya, pembelajaran kurikulum yang bagus, ya. Akhirnya Bapak Ibu bisa paham, ya, apa yang dilakukan oleh ASN tersebut untuk meningkatkan keahliannya, ya. Tentu akan ahli,
di dalam ya kompetensinya. Salah satu contoh, Ibu, Bapak Ibu ahli dalam ilmu manajemen. Ya, manajemen apa? Manajemen sumber daya manusia. Oh, mengaturnya seperti ini, langkah-langkah yang dilakukan ini yang dihadapi oleh Mas ASN, ya. Banyak ASN dia terbengkalai pangkat dan jabatannya, ya golongannya tidak sesuai, ya menduduki jabatan tidak sesuai. Itulah yang Bapak Ibu dapatkan dari ilmu pengetahuan ini, ya. Jadi pengembangan kompetensi yang dilakukan. Nah, kita harus ahli. Ahli dalam apa? Ya, dalam mengelola sumber daya manusia, ya. Merencanakan sumber daya manusia yang memiliki strategi yang bagus. Nah, yang ketiga ada pilar retensi dan kesejahteraan ASN, ya. Ini juga terkait dengan kesejahteraan, ya. Ya, kadang ya, mungkin Bapak Ibu kemarin menerima tunjangan daerah, apa namanya, insentif, ya. Itu banyak, ya. Ini kadang juga ya eh, yang pegawai kesejahteraannya ya terlupakan, terutama kita yang daerah 3T, ya, tingkat kemahalan, ya, yang berdasarkan tingkat kesulitan kondisi geografis kita, ya. Bayangkan saja kalau dari Wamena mau ke Jakarta, ya itu sudah berapa banyak. Atau anggaplah Ibu Dwi mau cuti ke Jawa, ya, gajinya hanya 3 juta atau 4 juta, ya, harga tiket pesawat berapa, 5 juta, ya, kalau bawa anak habislah itu semuanya. Nah, ini retensi dan kesejahteraan ASN ini perlu ditunjang, ya, ada tunjangan khusus. Nah, kita ini ya yang kerja di Unduga, kerja di ini, kalau tidak ada di Tolikara, kalau tidak ada tunjangan, atau di Puncak Jaya, kalau tidak ada tunjangan insentifnya, ya, ya itu sebenarnya harus berbeda dengan daerah lain, ya. Ini terkait dengan retensi kesejahteraan. Nah, supaya apa? Dia merasa betul-betul menjadi bekerja itu puas, ya, karena diperhatikan kesejahteraannya, ya. Nah, ini perlu dilakukan agar jenjang-jenjangnya, karirnya juga diperhatikan. Jangan sampai kita sudah kerja di Papua Pegunungan, ya, pangkat kita terkatung-katung, insentif kita tidak jelas. Ya, bagaimana mau pegawai bekerja dengan baik, bagaimana pegawai mau meningkatkan kompetensinya dengan baik, kalau ini tentang retensi dan kesejahteraan ASN tidak menjadi perhatian, terutama pada daerah 3T, ya. Tentu juga ini kan kita fasilitas yang kurang mendukung, ya, semuanya, ya, kita menggunakan internet yang cukup mahal dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi bagian strategi yang dilakukan oleh ASN dalam meningkatkan kinerja kita, ya. Bayangkan Bapak Ibu, coba bayangkan, ya. Bapak Ibu sudah tinggal di daerah 3T, ya. Terus kesejahteraannya tidak diperhatikan, ya. Pangkatnya, kesejahteraan itu bisa pangkat, bisa gaji, insentif, ya. Apalagi sekarang insentifnya ditiadakan, harga-harga mahal dan lain sebagainya, ya. Bapak Ibu mau bekerja dengan menggunakan saat ini dengan internet dan seterusnya. Ini juga menjadi kendala bagi Bapak Ibu dalam meningkatkan kemampuan Bapak Ibu. Nah, keempat, ada empat pilar. Keempat itu adalah pilar kolaborasi dan transformasi. Nah, ini pilar keempat ini, ya, menjadi salah satu yang sering dilakukan oleh instansi, ya, seperti tadi DPR Puncak Jaya, ya. Bagaimana berkolaborasi dengan aparatur yang lain, ya, atau DPR yang lain, ya, sehingga bisa bertransformasi yang lebih bagus, ya, transformasi digital, ya, kementerian yang menggunakan pentahelix, ya. Ini semua sangat menarik sebenarnya, ya, strategi yang dilakukan. Nah, inilah empat strategi yang dilakukan dalam meningkatkan SDM kita. Nah, oleh karena itu empat pilar ini menjadi bagian yang Bapak Ibu harus pahami, ya.
Jadi yang pertama tadi, ini Bapak Ibu yang pertama, bagaimana rekrutmennya, yang kedua bagaimana pengembangannya, yang ketiga bagaimana retensi dan kesejahteraan ASN itu, dan yang terakhir adalah bagaimana mengkolaborasi dan mentransformasi ya ASN itu dalam meningkatkan sumber daya manusia di instansi tersebut. Nah, saya kira itu empat hal yang menjadi pilar strategi di dalam peningkatan SDM yang kita lakukan. Ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang mau disampaikan? Ya, ini saya senang sekali kalau Bapak Ibu berdiskusi ya, karena Bapak Ibu mengalami sendiri, melihat sendiri ya, dan merasakan sendiri ya. Bayangkan kalau Bapak Ibu menjadi nanti pemimpin hal tersebut, lalu Bapak Ibu bisa merubah konsep manajemen pengembangan sumber daya manusia itu. Nah, itu akan menjadi sangat bagus ketika Bapak Ibu melakukan hal tersebut. Silakan, ada yang ingin mengomentari? Tidak ada. Tidak ada yang komentar? Oke. Nah, kalau tidak ada, kita lanjut ya. Sisa dua, sisa dua slide. Masih ada waktu kurang lebih 10 menit. Nah, nah ini yang perlu kita rekomendasikan dalam kebijakan untuk pemerintah daerah atau pemerintah provinsi. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya, jadi yang pertama membuat grand design ya SDM ya yang berbasis data. Nah, sekarang ini tentu kita harus eh, punya data ya. Jadi tidak berbicara tidak punya data. Kira-kira di provinsi seperti Ibu Maria, pegawainya berapa Ibu Maria di kantornya? 20 berapa kemarin? 26. Tidak, tidak Pak, kami cuma 15 Pak. Nah, 15. Nah, cukup tidak kan 15? Ya. Nah, secara kuantitasnya mungkin bilang tidak cukup, ya. Coba bayangkan. Jadi perlu kita mendesain SDM kita, ya, terutama kita yang ada. Coba bayangkan Pak Ertan, ya, Pak Ertan sebagai PPL ya Pak Ertan. Nah, Pak Iya, Ertan iya Bapak. sebagai PPL. Lahan kita luaskah tidak Pak Ertan? Lahan pertanian kita untuk Papua Pegunungan atau di Jaya lah, ya. Berapa Luas. berapa Pak Ertan PPL yang ada di Jaya? PPL yang ada di Jaya Wijaya kami semua ada 36. Nah, Untuk tiga puluh PPL enam. saja kalau di dinas ada lagi Ini Pak Ertan kalau di dinas lagi di Kabupaten Jaya atau provinsi? kabupaten. Nah, nah itu kalau hanya semuanya 30 sekian ya, baru banyak kelompok tani sekian ya. Kemudian kita perlu data ya untuk mendesain SDM. Kira-kira yang PPL ini kaliannya apa? Ya, di bidang apa semuanya? Ya, ada pertanian, ada perkebunan, ada perikanan, ya. Ya, tidak semuanya harus semuanya pertanian lagi terbagi-bagi lagi. Ada pertanian sawah, ada mungkin pertanian perkebunan, ya, atau pertanian jangka panjang, ya, atau pertanian yang padi dan lain sebagainya. Nah, ini perlu ada data, ya, data yang didesain, ya, untuk menjadikan bahwa kebutuhan-kebutuhan pemerintah daerah itu sesuai dengan kebutuhan lokal yang ada, ya. Jadi kita tidak eh,
mengada-ada. Jadi perlu ada data ya yang berbasis data maksudnya seperti itu. Jadi mendesain sumber daya manusia itu perlu ada data. Jadi kita di Jaya atau di Pemprov itu perlu ada data ya. Jadi kita harus merekomendasikan. Nah, Bapak Ibu nanti ini jangan banyak berbicara kalau tidak ada datanya ya. Contohnya tadi Ibu Maria Tandi berapa 16 ya atau Pak Ertan ada tiga sekian ya. Nah, semua itu berbasis data ya. Oh ini yang ahli dengan ini siapa berapa di kantor itu. Oh kita butuh ini, tapi yang ada baru ini ya semuanya tadi. Oh yang ada itu baru operator ini ya. Kemudian yang menguasai itu baru ini sekian orang ya. Nah kebutuhan kita berapa? Nah ini namanya mendesain, membuat grand desain ya sumber daya manusia yang berbasis data. Jangan kita, saya butuh 1.000 pegawai di Pemprov, ya. Tapi 1.000 itu mana 1.000? Sekarang Pemprov sudah berapa pegawainya? Semuanya sudah ada 3.000. Kami butuh berapa? Kami 6.000. 6.000 dalam jangka waktu berapa tahun? 4 tahun ke depan harus sudah memenuhi 6.000. 6.000 itu apa-apa saja yang menjadi kebutuhan. Nah, ini yang disebut eh, perencanaan data yang berbasis perencanaan SDM yang berbasis data, ya. Kemudian yang kedua, nah ini juga alokasi, ya, alokasi dana, ya. Kadang kita APBD untuk fungsi pendidikan dan pelatihan ini kadang tidak dimasukkan, ya. Nah, seperti tadi siapa yang dari puncak atau siapa ya? Tadi, oh ini tidak pernah ada akses pelatihan, ya. Broni lah, Broni mungkin ya di Lani Jaya ya, ya bro menyampaikan, ya Broni, ya. Jadi Pak Broni menyampaikan tadi kami di ya Pak Broni keluarga atau sudah tidak ada? Oh, masih ada. Broni mana? Keluar? Ya, Hah? Bapak masih ada Oh ya harus jaringan gangguan pesawat ya, jadi ya harus pesawat jadi kelihatan tidak orangnya. dengar. Tidak boleh tidak kelihatan orangnya ya. Harus kelihatan orangnya. Ya, oke. Nah, sekarang ya eh, ini alokasi minimal untuk pengembangan SDM itu ya di disiapkan 30%. Ya. Nah, ketika tadi PPL ingin melakukan pelatihan supaya memiliki kemampuan, yang memiliki kompetensi. Nah, ini disiapkan dana ya. Jadi kita merekomendasikan pemerintah daerah atau provinsi supaya mengalokasikan untuk pendidikan dan pelatihan ya minimal 30% lah untuk seperti itu ya. Seperti juga yang di tadi Pak Broni. Oh, kenapa ini akses pelatihan sangat kurang? Ya ini kan mungkin karena akses pelatihan dan pendidikan itu kan perlu biaya. Nah, biaya ini perlu dialokasikan untuk peningkatan pendidikan dan pelatihan sehingga kompetensi aparaturnya bisa meningkat ya. Kemudian yang ketiga adalah bentuk bentuk tim percepatan SDM ya lintas OPD. Nah, ini juga penting ya yang mungkin diprakarsai oleh BKD ya. Jadi BKD memprakarsai untuk percepatan SDM ya. Jadi BKD ini sudah merencanakan tadi kan ini BKD punya gawe nih ya. BKD punya gawe bagaimana percepatan SDM ya. Jadi ini OPD ini, OPD ini, nah ini dibentuk ya dengan Bapeda ya, sehingga benar-benar bisa SDM-nya cepat untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Kemudian ya jangan kita hanya membentuk tim ya, perlu ada monitoring berbasis indeks ya. Nah, kita itu di daerah 3T disebut dengan IPM kita ya.
Jadi indeks pembangunan manusianya itu masih dianggap rendah, ya. Nah, caranya bagaimana? Ya, kita monitoring, ya, kita melakukan percepatan, ya, sehingga SDM kita tiap tahun bisa meningkat, ya. Itu rekomendasinya yang harus dilakukan, ya. Jadi nanti Bapak Ibu minimal ini bisa diceritakan di kantor, ya, bisa disampaikan di kantor, ya. Nah, berikutnya kalau SDM kita ingin unggul, ya tentu kemarin apa yang bisa sampaikan itu ya harus ada action, ya. Jadi ya tidak boleh kita tinggal diam. Apa yang harus kita lakukan? Kuncinya ya kolaborasi, ya. Mulai dari rekrutmen, rekrutmen pegawai yang tepat, kembangkan pegawai yang baik, lalu pertahankan pegawai itu dengan baik, ya. Nah, ini kunci yang bagus yang kita lakukan, ya. Saya kira seperti itu Bapak Ibu sekalian untuk materi yang pertama, ya, terkait dengan apa namanya SDM. Ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akhiri untuk materi sesi pertama ini terkait dengan SDM, ya. Selanjutnya kita akan masuk kepada